muka tembok. Metus gumam Kuni. Kun, kenapa bengong? Tanya Mona yang melihat Kuni melamun memandangi nama mall tersebut. Ini tempatku ngetima di sini. Aku dulu cari orderan di sini. Ucap Kuni. Ngetima, cari orderan. Celetuk Mona yang masih tak paham maksud Kuni. Aku kan sudah bilang Mon, jika aku ini ojol. Jadi istilah ngetima itu nunggu orderan dan cari orderan di sini. Terang Kuni. Jadi kamu beneran kerja ojol, Kun? Tanya Mona yang masih tak percaya dengan Kuni. Kenapa kamu masih tak percaya jika aku ini tukang ojol, Mona? Tanya Kuni. Siapa juga yang percaya, Kun, jika kamu seorang ojol? Tapi kenapa kamu bisa membeli saham milik keluarga Hartanto? Bukankah kamu tahu jika perusahaan Gyo keluarga Hartanto adalah perusahaan terbesar di kota ini? Terang Mona mengenai alasan Kuni. Aku tidak bisa cerita sekarang, karena ceritanya itu panjang. Sudahlah, ayo masuk. Ajak Kuni lalu mereka berjalan ke lobi mall. Sesampainya di dalam, mereka dikejutkan dengan Mohan dan beberapa pengawal sudah berdiri di dekat lobi. Mungkin karena Kuni dan Mona mengobrol di basement tempat parkir, sehingga menyita waktu mereka. Meskipun Mohan dan ketiga rekannya sudah ada di dalam. Tapi mereka tetap menjaga jarak dari Kuni karena Kuni tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dan beruntungnya Kuni hanya membawa Mona, sehingga mata semua orang tak tertuju pada mereka. Mungkin karena wanita cantik seperti Mona berkeliaran di dalam sana. Beda lagi jika yang ada di sebelah Kuni adalah Dewi. Mungkin Kuni akan menjadi pria yang dikutuk oleh semua pria lainnya karena bisa berjalan bersama Dewi. Benar-benar seorang bidadari dunia ini. Hampir 3 jam Kuni berjalan menyusuri jalan di dalam metus yang berlantai keempat. Dan hampir setiap toko telah dimasuki Kuni. Berhubung dia telah lelah dan waktunya juga pas makan malam. Akhirnya Kuni mengajak Mona makan dulu. Sedang Mona hanya mengangguk, bahkan dia sampai terheran-heran. Jam kerjanya bahkan setiap hari selalu melebihi batas. Kadang dia kerja 12 jam, kadang sampai 14 jam. Hari ini saja dia sudah 12 jam dan belum ada tanda-tanda akan pulang. Bagi Mona jam kerjanya yang sekarang sangatlah berat. Tapi saat mengingat uang yang dikasih Kuni membuatnya hanya bisa pasrah. Apalagi sekarang dia sudah punya masalah dengan sang suami, sehingga dia berpikir lebih baik lama di luar rumah daripada lama di dalam rumah. Saat asyik-asyiknya makan, Mona tanpa sengaja melihat sesosok pria yang dia kenal sedang bergandengan tangan dengan wanita lainnya. Meskipun wajah wanita itu tidak secantik Mona. Tapi dari segi penampilan dia jauh lebih seksi dan cantik dengan tubuhnya yang ramping. Mona lalu menghampirinya sambil berkata, Mas Aris? Sedang Aris yang mendengar suara tak asing di telinganya sedikit terkejut. Tapi saat melihat jika Mona juga bersama pria lain, Aris malah menuduh Mona. Oh Mona, kebetulan sekali ya kita bertemu di sini. Jadi kamu tidak bisa ngelak lagi kalau kamu adalah simpanan berondong tajir? Ucap Aris dengan nada pedasnya pada Mona. Berondong? Aku yang simpanan berondong atau kamu yang berani selingkuhin aku di belakangku, Mas? Pantas saja akhir-akhir ini kamu sering telepon aku dan bertanya aku di mana. Jadi tujuanmu hanya agar tidak ketahuan jika kamu jalan sama pelakor ini, Mas? Teriak Mona yang membuat gaduh dan semua mata langsung tertuju padanya setelah mendengar kata pelakor yang diteriakkan kencang oleh Mona. Jangan panggil dia pelakor, tapi kamu yang pelacur karena sudah jadi simpanan laki-laki lain yang lebih kaya dari aku. Teriak Aris yang lebih membelah selingkuhannya. Cukup, Mas. Berapa kali aku bilang? Aku bukan simpanan siapapun. Aku kerja demi pengobatan anak kita. Tapi kamu malah bermain dengan pelakor ini. Di mana hati nuranimu, Mas? Teriak Mona sambil terisak tangis karena selain dia difitnah, dia juga diselingkuhi oleh suaminya. Aku juga kerja banting tulang untuk anak kita, tapi apa yang kamu balas? Kamu justru menjadi simpanan orang-orang kaya? Apa aku tidak sakit hati? Teriak Aris. Oh jadi ini, Mas.
wanita jalang yang menikam kamu dari belakang. Ucap wanita yang berbicara kasar pada Mona. Pelakor berulah lagi. Ayo ibu-ibu kita telanjangi saja dia. Teriak salah satu ibu-ibu yang geram dengan ucapan sinis pelakor tersebut. Mas Aris, tolong. Ucap pelakor tersebut. Diam ibu-ibu, jangan urusi rumah tanggaku. Bagaimana kalian bisa tenang jika istri kalian atau suami kalian menjadi simpanan orang lain? Jawab! Teriak Aris pada kerumunan massa yang sudah mengelilinginya. Sementara Mona sudah tak bisa berkata apa-apa lagi karena bagaimanapun dia menjelaskan. Suaminya Aris tidak akan pernah percaya padanya. Sedangkan Kuni sudah cukup memberi waktu Mona untuk membela dirinya. Dan Kuni juga tahu seberapa keras pun Mona mencoba menjelaskannya, Aris tidak akan pernah mempercayainya. Kemudian, plak! Suara keras menghantam pipi Aris yang membuatnya terhuyung dan dia pun jatuh sambil menabrak pelakor yang dibawanya itu. Beraninya kamu memukulku? Aku akan menelpon polisi dan mengadukanmu atas kasus penganiayaan. Teriak Aris selalu menghubungi kantor polisi. Sementara Kuni hanya diam dan duduk kembali ke tempat semula dengan memapa Mona yang masih terisak tangis. Tuan Kun? Ucap Mohan mencoba mendapat perintah untuk memukul Aris. Kalian menjauh saja. Aku tidak ingin ini melibatkan banyak orang. Ucap Kuni santai. Sedangkan Mohan hanya mengangguk lalu pergi ke tempat rekan-rekannya karena Mohan tahu jika tidak ada yang bisa mengalahkan Kuni. Bahkan Mohan sendiri juga tahu jika dia dipekerjakan oleh Kuni hanya untuk melindungi keluarganya saja. Sehingga saat Kuni memiliki masalah, dia jelas tidak ada kesempatan untuk ikut campur di dalamnya. Tak berselang lama, petugas polisi beserta satpam dan pengawas mal tersebut akhirnya tiba dan langsung menuju Aris yang sedang terduduk lemas karena tamparan Kuni yang keras telah membuat kepalanya pusing. Pak, tolong tangkap dia. Dia telah menjadikan istriku simpanannya dan dia juga berani memukulku. Lihatlah kondisiku yang lemas ini. Ucap Aris mendramatisir keadaan. Muka tembok teriak kerumunan yang berada di belakang Aris. Sementara Kuni hanya tersenyum saat tahu petugasnya adalah bawahan Erik dan yang telah menangkap Raber dulu. Siapa orangnya? Di mana dia sekarang? Ucap petugas polisi yang sedikit arogan. Bab 125, Sandiwara, air matamu berharga. Siapa orangnya? Di mana dia sekarang? Ucap petugas polisi yang sedikit arogan. Dia orangnya? Ucap Aris dengan nada memelas sambil menunjuk Kuni. Saat petugas itu melihat Kuni yang ditunjuk oleh Aris, dia hanya tertegun sambil menelan ludahnya. Dan kilas balik kejadian saat dia arogan dengan kasus Raber telah membuatnya mengerti jika Kuni adalah orang yang tidak mampu dia singgung. Kemudian petugas itu berjalan mendekati Kuni sambil menyapa Kuni dengan hormat. Tuan, kita bertemu lagi. Ucap petugas polisi itu ramah. Aku ingin mereka ditangkap atas kasus perselingkuhan dan pencemaran nama baikku. Ucap Kuni tegas tanpa membalas sapaan dari petugas tersebut. Petugas itu hanya memberi hormat sambil berkata, Siap laksanakan Tuan. Kemudian dia membawa Aris beserta selingkuhannya untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara Aris tercengang, dia berpikir jika dirinya yang melapor ke polisi, tapi dirinya juga yang ditangkap. Ini murni kasus di mana yang salah harus dihukum ya, bukan seperti kasus di negara Wakanda saat ini, di mana hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karena filosofi hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah itu hanya ada di negara Wakanda. Ingat teman-teman, jangan sampai salah persepsi ya. Hehehe. Setelah Aris dibawa pergi, banyak kerumunan yang terheran-heran dengan sosok Kuni. Banyak yang berdebat jika Kuni adalah seorang miliarder baru. Bahkan tak jarang yang menyebutkan jika Kuni adalah seorang sultan. Entah sebutan apa yang pas untuk Kuni, tapi mereka sendiri bisa berpikir jika keburukan akan membawa malapetaka untuk kehidupannya sendiri. Sudahlah Mon, jangan nangis terus. Apa pantas laki-laki seperti itu menumpahkan air matamu yang berharga ini?
Ucap Kuni mencoba menghibur Mona. Mona masih saja terisak. Dulu Aris sangat lembut dan sangat perhatian padanya. Tapi sikap Aris berubah drastis ketika dia mengetahui jika Mona memiliki uang 2 miliar lebih. Itulah awal mula hubungan rumah tangganya retak. Dia mau menyalahkan Kuni pun juga gak masuk akal. Tapi saat dia berusaha menjelaskan ke Aris pun juga tidak dipercaya. Jadi Mona sekarang tidak mau ambil pusing tentang urusan Aris. Fokusnya kali ini akan dia limpahkan seutuhnya untuk kesembuhan buah hatinya. Ayo kita pulang, Maun. Aku akan mengantarmu. Ucap Kuni. Tidak usah, Kun. Aku akan pulang sendiri. Ucap Mona lalu beranjak pergi meninggalkan Kuni. Sementara Kuni tidak enak hati jika meninggalkan Mona sendirian, sehingga dia membuntuti Mona yang berjalan sendirian di kegelapan malam. Meskipun waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Tapi jalanan yang dilalui Mona nampak sepi dan lampu jalan banyak yang redup. Meskipun banyak orang berlalu lalang, tapi mereka selalu berdua. Tidak ada yang jalan sendirian seperti Mona. Tak berselang lama, Mona mendengar suara orang ribut-ribut di kejauhan. Tepatnya di salah satu gerai kecil di pinggir jalan. Terdengar suara seorang laki-laki parubaya sedang memarahi seorang perempuan besar, berbadan gemuk dan juga pendek. Perempuan tersebut memakai jaket ojol yang sudah tidak muat alias kekecilan sehingga resleting jaketnya tidak tertutup. Saat Mona melihat dengan seksama wajah dan bentuk tubuh itu, dia tercengang jika wanita yang sedang dimarahi itu adalah tetangganya, Gempi. Lalu Mona menyeka air matanya dan segera pergi menuju Gempi. Gempi, ada apa? Tanya Mona setelah dia sampai ke dekat Gempi. Mona? Ngapain kamu di sini? Tanya Gempi keheranan. Mbak, dengerin kalau saya ngomong. Ucap laki-laki parubaya itu yang ternyata adalah pemilik gerai. Ya denger, Pak. Ucap Gempi datar. Sementara Mona hanya diam sambil melihat-lihat sesuatu. Dia juga melihat makanan banyak yang berantakan di sebelah dekat tong sampah yang ditunjuk-tunjuk oleh pemilik gerai tersebut. Gempi, sebenarnya ada apa? Tanya Mona lagi saat pemilik gerai masuk untuk mengambil sesuatu. Aku habis numpahin makanan pelanggan, Mon. Ucap Gempi lemas. Emang berapa? Biar saya yang bayar. Ucap Mona. Tidak usah, Mon. Udah aku selesaikan kok. Ucap Gempi yang berbohong karena tak ingin melibatkan dan menyusahkan Mona. Sedang Kuni saat melihat Gempi hanya diam-diam memperhatikan arah pembicaraan mereka. Setelah sedikit tahu jika masalah Gempi adalah tentang makanan yang rusak, Kuni diam-diam tersenyum nakal pada Gempi. Sapa suruh dulu ketawain aku, batin Kuni saat mengingat jika dia pernah merusak makanan pelanggan dan menggantinya. Udahlah Gempi, kali ini biar aku yang bantu kamu. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasihku karena kamu baik sekali dengan anakku. Ucap Mona. Bagi Mona, Gempi adalah wanita mandiri dan sangat baik pada keluarga Mona. Apalagi dengan anak Mona, Gempi kasihan sekaligus terharu jika anak Mona sudah mengidap penyakit leukemia sejak kecil. Gempi juga sering sekali membelikan makanan untuk Najwa, putri Mona yang masih berusia 4 tahun. Tidak perlu Mona, aku udah bisa mengatasi sendiri kok. Tolak Gempi lagi. Ngatasinnya dengan cara ngutang dulu ya, Mbak. Ucap pemilik gerai yang tak sengaja mendengar percakapan Mona dan Gempi. Gempi langsung menunduk lagi saat pemilik gerai tiba-tiba datang. Emang biayanya berapa, Mas? Tanya Mona sopan. Sekitar 800.000, Mbak. Ada 12 kotak pesanan martabak semuanya jatuh dan hancur. Ucap pemilik gerai sambil menjelaskan semuanya. Mona lalu mengecek dompetnya dan melihat ada sekitar 300 ribuan. Sementara Gempi saat ditanya hanya punya uang 200 ribuan. Kurang 300 ribuan pi, ucap Mona. Pakai ini aja, Pak. Ucap Kuni sambil menyodorkan uang lembaran merah sebanyak 8 lembar. Kuni, ucap Gempi tak percaya saat melihat Kuni berada di depannya. Yo, galau? Sapa Kuni.
Mendengar sapaan Kuni, Gempi ingin sekali marah. Tapi saat mengingat bantuan Kuni barusan, membuat Gempi kembali memendam amarahnya dan tersenyum pada Kuni. Tumben tidak marah lau? Tanya Kuni yang sedikit keheranan. Terserah kamu mau panggil apa, selama aku belum bisa bayar. Aku akan menahan ejekanmu itu. Ucap Gempi. Kalian udah saling kenal? Tanya Mona yang sedikit penasaran dengan hubungan mereka. Oh iya Mona, kenalin ini Kuni. Dia teman ojolku yang tiba-tiba kayak itu. Yang pernah aku ceritain kemarin. Ucap Gempi serasa bangga punya teman tajir kayak Kuni. Oh, salam kenal Tuan Kun. Ucap Mona yang sedikit mengejek Kuni. Dia Mona Kun, gimana? Cantik kan dia? Tapi sayang dia udah punya suami. Ucap Gempi dengan entengnya. Salam kenal Mona. Gimana? Enak gak kerja denganku? Bab 126, Kinan apa kamu tidak ingin Salam kenal Mona. Gimana? Enak gak kerja denganku? Ucap Kuni santai. Sementara Gempi masih tidak tahu maksud Kuni. Gempi sampai melamun karena memikirkan ucapan Kuni pada Mona yang seakan-akan sudah akrab. Kenapa lau? Heran ya? Tanya Kuni pada Gempi. Gempi hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia itu teman aku waktu SMA dulu lau. Malahan kita sebangku. Terang Kuni. Kuni juga tidak membahas tentang Mona yang bekerja dengannya. Karena dia tidak ingin Mona merasa rendah diri jika bukan Mona sendiri yang memberitahukannya. Hais, kalian ini sama aja dengan menipuku tahu? Protes Gempi. Mona dan Kuni hanya tersenyum seolah-olah lucu akan wajah Gempi yang ngambek itu. Udahlah lau, kamu itu bawaannya galau terus. Ucap Kuni yang kali ini mencoba mencairkan suasana. Tahu ucap Gempi. Kun, kenapa kok kamu selalu panggil Gempi dengan sebutan galau sih? Tanya Mona penasaran. Kalau kamu tahu nama panjangnya, tinggal disingkat saja. Ucap Kuni santai. Nama panjang tanya Mona masih tidak mengerti. Udahlah Mon, jangan dengerin Kuni. Dia itu gak jelas. Ucap Gempi. Mon, kamu mau pulang ya? Apa kita pulang bareng saja? Ajak Gempi. Tunggu bentar Pi. Ucap Mona lalu berbalik menatap Kuni. Kun, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu membuntutiku? Tanya Mona keheranan. Aku membuntutimu untuk memastikan keselamatanmu saja Mona. Ucap Kuni jujur. Yakin gak ada yang lain? Ucap Mona lagi. Kuni ingin menjawab lagi, tapi keduluan perkataan Gempi yang terkejut saat mendengar jika Kuni membuntuti Mona. Kun, jadi kamu buntutin sahabatku, apa kamu berbohong tentang kamu yang punya istri itu? Ucap Gempi. Kuni hanya melambai lalu berbalik pergi. Dia malas berdebat dengan Gempi jika mengangkat tema wanita seperti pertanyaannya tentang istri. Dia sadar betul jika dia melayani Gempi, hanya orderan masuk yang bisa menghentikan Gempi pergi. Hei Kun, jawab, kenapa malah pergi? Teriak Gempi. Hei Pi, sudah jangan teriak-teriak. Gak enak didengar eme orang lain. Ucap Mona yang mencoba memperingati Gempi. Ya sudah ayo pulang Mon, kesel aku dibohongi Kuni terus. Keluh Gempi. Emang kamu dibohongi apa sama Kuni? Atau jangan-jangan pria yang mencampakkan kamu itu si Kuni? Ucap Mona yang masih belum naik ke sepeda motor Gempi. Hah, bukan Kuni Mon, tapi orang lain. Aku itu sebal karena Kuni selalu bilang udah nikah, tapi ujung-ujungnya dia nyewa wanita itu untuk pura-pura jadi istrinya. Ucap Gempi yang nampak kesal ketika mengingat semua itu. Emang kalau dia udah nikah kenapa Pi? Apa kamu cemburu? Tanya Mona penasaran dengan isi hati Gempi. Semenjak putus dari pacar pertamanya, Gempi seperti sudah tidak tertarik pada laki-laki.
Apalagi saat mengingat bobot tubuhnya yang telah melebihi 100 kilogram, membuatnya merasa berkecil hati. Ya agaklah Mon, kami sudah sepakat mau ngasih hadiah KNDM pada Kuni. Kali ini Gempi berbicara seolah-olah telah melihat wajah lucu Kuni saat dihadiahi KNDM oleh rekan-rekan lainnya. Ya mungkin kamu tidak akan pernah bisa Pi, karena Kuni juga udah nikah. Terang Mona. Kamu gak bohong Mon? Tanya Gempi lagi. Enggak lah, apalagi Kuni juga udah nikah 2 kali, alias dia punya istri 2 sekarang. Terang Mona lagi. Apa ah? Kok Kuni gak undang-undang ya? Tanya Gempi keheranan. Ya enggak lah Pi, dia nikahnya sederhana. Aku aja diundang di pernikahan keduanya kemarin, saat aku udah jadi sekretaris istri pertamanya. Kali ini Mona mengucapkannya dengan nada sedikit menyesal kenapa dulu tidak mengutarakan isi hatinya pada Kuni. Aku sepertinya pusing Mon, aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Tapi Kuni emang berubah dalam 1 bulan terakhir ini. Ucap Gempi. Emang Kuni dulu beneran jadi tukang ojol ya Pi? Tanya Mona yang lagi-lagi masih tidak percaya. Saya yakin nih, jika ada Kuni, pasti Mona digampor karena selalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Iya Mon, bahkan lebih duluan dia daripada aku yang terjun ke dunia ojol ini. Ucap Gempi. Kali ini Mona benar-benar yakin jika Kuni dulunya tukang ojol, karena dia yakin jika Gempi tidak akan berbohong padanya. Tak terasa mereka berdua sudah sampai di rumah masing-masing. Sementara Kuni juga sedang menuju ke arah rumahnya dengan naik ojol. Beruntungnya Kuni karena tadi dia sudah mengabari Kinan dan Sisel kalau dia sedang bersama Mona membeli semua kebutuhan mereka. Sesampainya di rumah, Kuni langsung masuk ke dalam rumah dan terkejut saat melihat Kinan dan Sisel yang sedang tertidur dengan memakai pakaian renang yang dibeli Kuni bersama Mona tadi. Kalian! Ucap Kuni sambil tersenyum nakal pada keduanya. Hei Kun, apa kamu yakin ini buat kami? Lihatlah ukurannya, ini terlalu kecil buat aku. Keluh Kinan. Ya Kun, ini juga terlalu besar buat aku. Ucap Sisel ikut menimpali. Lagi-lagi Kuni dibuat pusing oleh kedua istrinya itu. Coba ditukar. Ucap Kuni. Tetap sama Kun, sudah kami coba dari tadi tapi tetap saja tidak cocok. Ucap Kinan. Tapi kalian tetap kelihatan cantik dan seksi kok. Sanjung Kuni yang mencoba menghibur mereka. Ini jelek. Iya ini jelek ucap mereka bersahutan. Ya sudah besok kita beli lagi ya. Rencananya 3 hari lagi aku ingin mengajak kalian semua liburan ke pantai. Bareng teman-teman ojolku. Terang Kuni. Kinan dan Sisel hanya bisa mengangguk lalu tidur dengan pakaian renang mereka yang sangat tidak pas. Tapi baru beberapa saat Kinan melepas pakaian renangnya karena dia merasa tertekan dengan ukuran pakaiannya yang terlalu kecil. Meskipun saat Kinan memakainya semakin menonjolkan bentuk tubuhnya yang bahenol, tapi lambat laun membuat kedua gunungnya terasa tergencet sehingga terdapat rasa sakit yang semakin lama semakin sakit di area gunung kembarnya. Setelah itu mereka akhirnya tidur. Tapi tidak dengan Sisel yang menantikan kehangatan yang sudah dijanjikan oleh Kuni tadi pagi. Kinan, apa kamu tidak mau bercinta? Tanya Sisel pada Kinan. Kinan hanya menjawab pertanyaan Sisel dengan kata karena Kinan sudah memejamkan mata saat ditanya Sisel. Sementara Kuni yang mendengarnya pura-pura tidur seolah-olah dia tidak mendengar percakapan Sisel. Kinaan, apa kamu yakin tidak mau bercinta? Kali ini Sisel berkata sambil membangunkan Kinan. Kinan yang setengah sadar langsung berdiri lalu pergi ke kamar mandi mengajak Sisel. Ayo Cil, kita mandi dulu. Ucap Kinan. Bab 127, selebihnya enak kok. Ayo Cil, kita mandi dulu. Ucap Kinan. Tapi Kuni. Ucap Sisel saat menunjuk Kuni yang sepertinya sudah tertidur pulas. Biarkan dia. Nanti juga nyusul kalau dengar suara shower. Imbuh Kinan. Benar saja,
setelah suara shower terdengar. Kuni kembali membuka matanya. Dia masih kepikiran tentang masalah Mona dan suaminya, lebih tepatnya perkataan keduanya yang bekerja demi kesembuhan sang buah hati mereka. Di lain kesempatan, dia juga tidak bisa menghiraukan Kinan dan Sissel. Ibarat kucing yang dikasih ikan asin, mana mungkin ditolak, batin Kuni. Akhirnya dia berdiri dan sejenak melupakan masalah lainnya. Sekarang dia juga harus fokus pada apa yang ada di depannya, yaitu bercinta dengan kedua istrinya. Setelah itu, Kuni melangkah menuju kamar mandi dan mendapati Kinan dan Sissel yang saling membasuh. Dasarnya mereka adalah wanita normal, sehingga saat saling membasuh tubuh masing-masing tidak ada pergolakan dalam hati mereka. Tapi saat keduanya melihat Kuni, mata mereka langsung sayu, seolah-olah sudah siap menyerahkan seluruh tubuhnya. Terutama Sissel yang sangat antusias sekali menyambut Kuni. Wah, kedua bidadariku telah siap bertempur rupanya. Sanjung Kuni pada keduanya. Berapa kali pun dijelaskan tetap sama, Kinan yang sedang hamil memiliki sedikit perubahan, yaitu tubuhnya sedikit gemuk karena berbadan dua. Sedang Sissel sejak pertama kali digempur oleh Kuni membuat pinggul dan bokongnya sedikit naik dan tidak datar seperti sebelumnya. Bahkan aura kedewasaan Sissel sudah terlihat meskipun dia baru pertama kali merasakan kenikmatan surga dunia bersama Kuni. Akhirnya mereka saling memeluk Kuni di mana posisi Kinan berada di kanan, dan Sissel berada di kiri Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum pada mereka sambil berkata apakah ini yang namanya surga dunia. Sissel hanya tertawa sambil tangannya mengelus tonggak Kuni, sedang Kinan menyambut bibir Kuni dan sesekali bergumul liar sehingga arangan-arangannya langsung terdengar di telinga mereka bertiga. Sissel ingin sekali merasakan cumbuan Kuni, hanya saja saat ini, Kinan sedang memainkannya jadi Sissel hanya diam-diam mengelus tonggak Kuni yang sudah mengeras sempurna itu. Karena Kinan sudah sinj berat, akhirnya Kinan langsung duduk di bathtub dan membuka pahanya lebar-lebar, sehingga membuat Kuni terbalalak saat melihat meki Kinan yang indah tersebut. Sissel masih saja tetap diam karena dia sadar jika Kinan lebih dulu menikah dengan Kuni. Jadi dalam urusan apapun, Kinan harus menjadi yang pertama, termasuk dalam urusan bercinta ini. Karena Kinan sudah siap, Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke liang mahkota Kinan dan jelib! Suaranya terdengar dan tonggak Kuni tertelan semuanya. Sementara Sissel hanya kaget saat melihatnya, bisa-bisanya milik Kinan bisa menampung semuanya, batin Sissel. Setelah itu, Kuni memompa Kinan dengan tempo yang meningkat setiap gerakannya sambil bibir mereka saling bergumul. Sissel hanya melihat dari samping wajah Kinan yang memerah karena merasakan nikmat yang ingin sekali dirasakan oleh Sissel. Amah-mah merang Kinan yang tertahan oleh bibir Kuni. Karena semakin lama arangan Kinan semakin keras, Kuni akhirnya melepas bibirnya dan meraih Sissel untuk kembali bergumul dengan Sissel. Kuni yakin sebentar lagi Kinan akan mencapai klimaks, makanya selain menunggu Kinan mencapai klimaks pertamanya, dia juga mencumbui Sissel agar setelah Kinan klimaks, dia langsung menggempur Sissel tanpa harus mencumbuinya lagi. Akun, desah Kinan yang semakin lama semakin cepat. Sementara Kuni semakin liar dia mencumbui Sissel dan juga semakin cepat dia menaikkan tempo penetrasinya. Sehingga membuat Kinan mendesah dan bergeliat tak karuan di bathtub yang sedang didudukinya. Akun, sego. Desah Kinan yang panjang membuat Kuni berhenti. Untuk memberikan Kinan kesempatan menikmati klimaks pertamanya. Setelah itu, Kuni langsung menggendong Sissel di posisi depan sekaligus mengarahkan tonggaknya pada liang mahkota Sissel. Meskipun tonggak Kuni panjang, tapi untuk memasukkannya sangat susah dan butuh usaha ekstra, akhirnya Kinan ikut membantu setelah nafasnya kembali normal dan Sissel langsung menjerit keras tak kala tonggak Kuni memasuki mahkotanya dengan sedikit kasar. Teriak Sissel sambil matanya terbelalak. Sementara Kinan tertawa lepas melihat ekspresi Sissel yang seperti anak kecil. Meskipun tinggi Sissel hampir sama dengan Kinan, tapi tubuh Sissel yang kecil, ramping dan seksi yang membuat Kuni kuat melakukan gaya bercinta seperti ini. Itulah sebabnya Kinan sedikit iri karena Sissel bisa melakukan gaya apapun dengan tubuhnya yang kecil dan ramping itu. Cil, lanjut gak?
Tanya Kuni yang sengaja menggoda Sisel. Sisel hanya tersenyum lalu menyosor bibir Kuni, sementara Kuni langsung memompa Sisel dengan tempo yang pelan dan semakin lama semakin cepat sehingga membuat Sisel tidak kuat untuk bercumbu dengannya selain teriak-teriak karena merasakan kenikmatan yang lebih dari kemarin. Ark asekun! Racau Sisel. Sementara Kinan yang sudah bugar berada di belakang Sisel untuk ikut menahan tubuh Sisel sehingga Kuni semakin liar memompa Sisel. Semakin cepat Kuni memompa, semakin keras pula suara desahan Sisel. Bahkan saat dia mau mencapai klimaks pun, dia tidak bisa berkata apa-apa dan langsung lemas ketika dia telah mencapai klimaksnya. Kun, aku udah keluar? Ucap Sisel yang masih ada di gendongan Kuni sambil masih dipompa oleh Kuni. Kuni lalu berhenti dan bertanya pada Sisel. Kok desahan panjangmu nggak ada, Cil? Mekiku sakit, Kun, ucap Sisel polos. Mendengar keluhan Sisel, Kuni lalu melepas tonggaknya dan membawa Sisel ke kasur. Setelah itu, Kuni merebahkannya dan melihat Meki Sisel yang bengkak di area pinggir kewanitaannya. Pasti sakit ya, Cil? Tanya Kuni yang merasa bersalah pada Sisel. Hanya di akhir tadi, Kun, selebihnya enak kok. Ucap Sisel yang wajahnya sedikit kecewa karena mungkin tidak akan bisa lanjut bercinta dengan Kuni. Tanpa Sisel ketahui jika masalah ini sepele bagi Kuni. Kamu jangan khawatir, Cil, Kuni sangat pandai memijat, jadi Mekimu dipijat sebentar saja sudah pasti kembali seperti semula. Ucap Kinan lalu memeluk Kuni dari belakang dan mencumbui Kuni. Sisel masih tak mengerti dengan ucapan Kinan, tapi dia merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di sekitar kewanitaannya. Iya benar, Kuni bercumbu sekaligus mengobati Sisel. Setelah beberapa saat, Sisel kembali bugar dan membuat Kuni kembali fokus pada Kinan yang sedang mencumbuinya. Sisel lalu tertegun ketika melihat mekinya kembali normal. Bab 128, Jadwal memasak memicu perdebatan. Apa yang aku lihat gak salah, Kun? Kok punyaku jadi normal lagi dan gak sakit? Tanya Sisel keheranan. Sementara Kuni ingin sekali menjawab, tapi saat ini dirinya sedang diterkam oleh Kinan sehingga dia hanya berkata oke dari isyarat ibu jari dan jari manisnya yang terhubung membentuk huruf U. Awalnya Sisel kecewa, tapi setelah dia tahu jika mahkotanya sudah baik-baik saja, Sisel langsung memeluk Kuni dari belakang karena senangnya. Tak terasa hampir 4 jam mereka bertiga saling bergantian dalam bercinta. Bahkan Kuni merasa segar sekali setelah bercinta dengan kedua istrinya. Seolah-olah asupan gizi malam Kuni telah terpenuhi sehingga membuat tubuhnya bugar dan tidak kelelahan sama sekali. Kinan dan Sisel juga menunjukkan wajah yang sangat puas. Meskipun sebenarnya, dalam hati keduanya masih ingin terus merasakan tusukan Kuni. Mungkin mereka tidak mengerti jika selama ini Kuni selalu membantu mereka agar fisik mereka tidak cepat kelelahan. Misal Kuni tidak membantunya, mungkin hanya dalam waktu 1 jam saja mereka sudah letih. Nan, apa kamu tahu rumah Mona? Tanya Kuni setelah nafasnya teratur dan kembali mengingat masalah Mona. Kinan hanya mengangguk lalu berkata, kalau tidak salah, Mona sudah pernah cerita. Kenapa, Kun? Aku ingin ke rumahnya besok, apa kalian ada yang mau ikut? Tanya Kuni. Aku mungkin tidak. Jawab Sisel. Kenapa, Cil? Tanya Kinan. Sisel lalu berbisik pada Kinan dan Kinan tersenyum-senyum sendiri. Aku juga tidak ikut, Kun. Jawab Kinan yang sudah punya rencana sendiri dengan Sisel. Baiklah kalau begitu, ayo kita mandi sekarang. Ucap Kuni lalu dia beranjak dari kasurnya. Kun, gendong. Rengek Sisel. Beraninya kamu, Cil, manja di depanku? Teriak Kinan sambil melempari Sisel dengan bantal kecil mereka. Sementara Sisel menghindar dan langsung lari ke kamar mandi mendahului mereka. Dasar bocah! Celetuk Kuni yang didengar Kinan. Emang Sisel itu kelakuannya kayak bocah timpal Kinan. Kalian berdua itu sama-sama bocah. Ucap Kuni lalu berlari menuju Sisel.
Sedang Kinan hanya cemberut dan bergegas menyusul mereka berdua. Setelah itu mereka pun tidur sekitar jam 3 dini hari. Malam telah berganti pagi dengan cepat. Saat Nenek Entis menuju kamar Kuni, waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan Nenek Entis heran dengan Kinan dan Sisel yang tak biasanya mereka belum bangun. Apalagi jika mengingat Kinan yang selalu bangun sebelum Nenek Entis bangun. "Kun, Kinan, Sisel?" teriak Nenek Entis dari luar kamar. Mendengar teriakan Nenek Entis, Kuni yang pertama bangun lalu menyahut jika Kinan dan Sisel sedang mandi. Padahal kenyataannya mereka sedang molor di sampingnya. Kemudian Nenek Entis kembali ke meja makan, dan Kuni membangunkan kedua istrinya itu yang sedang tertidur pulas. Saat Kuni melihat kedua wajah wanita itu, Kuni bahkan tidak pernah berpikir jika dia bisa memiliki mereka. Bahkan selama ini, Kuni jarang sekali melihat Kinan maupun Sisel. Tapi keadaan berubah setelah dia menerima warisan ilmu dari kakek buyutnya. Sehingga kehidupan di depannya seperti menantinya. "Kinan, Sisel," ucap Kuni sambil menggoyang-goyang tubuh kedua wanita itu. "Kenapa, Kun? Apa kamu mau nambah lagi?" racau Sisel. Sedangkan Kinan yang sedikit tersadar langsung bangun saat mendengar racauan Sisel yang tidak wajar itu. "Sisel, apa kamu masih kurang?" goda Kinan. "Ya jelaslah kurang. Habisnya enak sih," racau Sisel yang kembali membuat Kinan tersenyum. "Sudah Nan, jangan goda dia. Cecil!" teriak Kuni yang langsung membangunkannya. Sisel langsung bangun karena terkejut, sedang Kinan kembali menggoda Sisel. "Sisel, apa kita mau lanjut bercinta lagi?" goda Kinan dengan senyuman centilnya. Sisel hanya tersipu malu lalu menunduk. Seolah-olah dia tahu jika dirinya baru saja ngigau. Setelah itu mereka pergi ke meja makan bersama-sama, sedangkan Nenek Entis sudah selesai makan. Itu yang membuat Kinan dan Sisel tidak enak hati karena tidak membantu Nenek Entis memasak. "Nek, maafkan kami ya, karena hari ini kami tidak ikut membantu nenek memasak," ucap Kinan yang mewakili ucapan Sisel juga. "Tidak apa-apa, lagian kan hari ini jadwal nenek yang memasak," ucap Nenek Entis sambil menunjuk kertas yang tertempel di dinding. Kinan dan Sisel lalu membaca jadwal tulisan yang ada di depan mereka. Sisel, Kinan, Sisel, Entis, Kinan, Sisel, Kinan. 3 Sisel. 3 Kinan. 1 Entis. "Kinan, besok waktunya kamu masak. Jadi nanti malam, biar Kuni tidur sama aku," ucap Sisel setelah tahu jadwalnya Kinan besok memasak. Enak di kamu tahu," ucap Kinan yang tak rela jika Kuni harus tidur dengan Sisel. "Tapi kan besok malamnya tidur kamu Nan," keluh Sisel. "Tapi tetap saja aku nggak mau," kekeh Kinan. "Hei Nan, apa kamu lupa semalam? Atau kamu nggak pernah hitung? Kamu semalam basahnya itu lebih banyakkan kamu 1 kali. Masak sekarang kamu nggak mau ngalah pengantin baru kayak aku?" Ucap Sisel masih ingin tidur berdua dengan Kuni. "Aku juga pengantin baru Cil, nikah aja belum ada sebulan," ucap Kinan yang masih ngotot kalau malam ini dia tak rela Kuni tidur dengan Sisel. "Tapi baruan aku Kinan, aku aja baru kemarin nikahnya," ucap Sisel mengingatkan Kinan. Akhirnya mereka berdua berdebat tanpa ujungnya. Sementara Kuni sudah selesai makan dan langsung pergi ke rumah Mona. Beruntungnya Kuni tidak terlibat perdebatan yang sia-sia dengan mereka berdua. Jika dia terlibat, mungkin butuh waktu yang lama untuk mencapai kata sepakat di antara mereka. Buktinya saja, Kuni makan hampir 15 menitan dan sudah selesai, tapi Kinan dan Sisel masih berdebat. "Baiklah Kinan, lebih baik kita tanya Kuni saja mau tidur dengan siapa malam ini. Aku pastikan Kuni akan tidur denganku," ucap Sisel. "Aku yakin dia akan tidur dengan Kucil, iya kan Kun?" ucap Kinan sambil menoleh untuk melihat Kuni. Kinan dan Sisel terkejut karena tidak mendapati Kuni di kursinya. Sementara Nenek Entis hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah lucu Kinan dan Sisel.
"Nenek, apa Kuni tidak sarapan?" Tanya Kinan dan langsung duduk. "Kuni, dia sarapan dan sudah selesai," ucap Nek Entis santai. Tapi apa? Kalian ini sedang berdebat apa kok sampai 20 menitan tidak selesai-selesai?" ucap Nenek Entis yang memotong pembicaraan Kinan. Kinan dan Sisel langsung saling melirik dan mereka makan dengan tenang. Bahkan mereka tak mengira jika perdebatan mereka telah berlalu sekitar 20 menit. Bab 129, Siapa Dia Moon? Setelah keluar dari rumah, Kuni merasa lega. Dia lalu menaiki mobil Mona yang ditinggal di rumahnya dan melaju ke arah rumah Mona. Tak lupa di tengah perjalanan, Kuni menghubungi teman ojolnya Sugeng yang ternyata hari ini dia sedang tidak ngebit, tidak narik ojol. Cat, cat, cat. Halo, suara Sugeng di seberang telepon. "Halo Jeng, lagi di mana kamu?" tanya Kuni. "Ini lagi di rumahnya Gempi? Kun semalam lu bantuin Gempi ya?" tanya Sugeng. "Oh kebetulan Jeng, gue juga mau ke sana. Lu tunggu ya," ucap Kuni lalu mematikan panggilannya tanpa menunggu balasan dari Sugeng. "Kampret tuh si Kuni. Main matiin aja," keluh Sugeng. "Jangan bikin Kuni marah Jeng, dia itu orang tajir sekarang. Lu nggak tahu sih mobilnya, Kirin Jeng? Kayak di game yang lu mainin itu. Mobil sport," ucap Gempi yang kagum dan menyanjung Kuni. "Emang lu pernah lihat Pi?" tanya Sugeng penasaran. "Pernah sekali, pas dia beli martabak. Apalagi dia beli eme bininya. Widih bahenol bits tuh bini Kuni," ucap Gempi dengan penuh rasa iri. "Jangan ngaco deh lu, Kuni kan belum nikah," ucap Sugeng gak percaya. "Dibilangin gak percaya, mungkin kamu akan lebih terkejut lagi Jeng, kalau bininya Kuni itu dua, bukan pertama," ucap Gempi lagi. "Yang bener Pi, jangan-jangan lu dibayar ya eme Kuni buat bantuin dia ngebohong?" tanya Sugeng yang masih tetap gak percaya. Dasar cicak gurun, dibilangin kagak percayaan," ucap Gempi kesal. "Emang kamu ngeliat sendiri jika Kuni punya istri dua?" tanya Sugeng yang memojokkan Gempi. "Gue diceritain tetangga gue, malahan dia datang di acara pernikahan bininya yang kedua," ucap Gempi. "Kok aneh ya, kenapa Kuni gak undang-undang pas nikah?" tanya Sugeng keheranan. "Anehnya di mana Jeng?" tanya Gempi. "Belum lu, kan kita kagak bisa ngasih hadiah KNDM buat Kuni, seperti di pernikahan Fajar," ucap Sugeng sambil menyunduk kepala Gempi. "Lu tuh yang kagak ngotak, temen nikah malah dikerjain," balas Gempi lalu pergi ke dalam rumah. Sementara Sugeng cuma bisa bengong ngeliat kelakuan Gempi, kan ide ngasih hadiah KNDM dari Gempi sendiri. "Mungkin kepalanya terbentur tuh," batin Sugeng. Di tempat lain, dengan waktu yang sama, Kuni yang awalnya ingin cepat-cepat ke rumah Mona, mengurungkan niatnya dan mampir dulu di toko swalayan. Dia memborong banyak mainan dan juga makanan ringan. Seingat Kuni dulu Mona bilang ke dia jika dia punya seorang putri. Praktis Kuni langsung membeli banyak boneka yang sedang booming sekarang. Tak lupa dia juga membeli beberapa baju untuk hadiah pertemuan pertamanya dengan putri Mona. Setelah 1 jam, hampir semua barang udah dibeli dan Kuni langsung bergegas ke rumah Mona. Rumah Mona terletak di pinggiran, dengan view pemandangan perbukitan dan hamparan sawah yang masih asri. Pantesan Mona sering telat waktu sekolah, rumahnya jauh dari sekolah, batin Kuni. Setelah bertanya ke beberapa orang, akhirnya Kuni tiba di depan rumah Mona. Saat melihat dari luar jendela, Kuni melihat seorang anak kecil yang sedang duduk di kursi roda. Dia sedang berjemur sambil disuapi oleh perempuan paruh baya. Dari cara bicaranya yang membujuk anak tersebut, Kuni yakin jika perempuan itu adalah ibu Mona. Karena saat menyuapi, dia beberapa kali mengucapkan kata nenek. Setelah itu, Kuni melihat anak kecil itu dengan menggunakan mata dewanya. Setelah beberapa saat membaca keterangan sang anak, hati Kuni menjadi terenyuh.
Bagaimana bisa anak sekecil dia sudah menanggung beban penyakit yang sangat parah? Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh yang terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Penyakit inilah yang diderita oleh putri Mona, Najwa. Kemudian Kuni turun dengan membawa boneka boba terbesar yang dia beli. Dia berjalan di belakang bonekanya sehingga dia tidak terlihat dan seolah-olah boneka tersebut berjalan sendiri menuju Najwa. Saat Najwa melihatnya, dia tersenyum dan senang sekali. Sementara ibu Mona merasa curiga lalu memanggil Mona yang sedang melamun di ruang tamu rumahnya. "Mona, Mona, sini, ada orang yang datang ke sini." Teriak ibu Mona karena takut orang yang datang adalah Aris. Semalam Mona telah bercerita tentang kelakuan Aris ke ibunya. Dan ibunya mendukung keputusan Mona karena dia merasa kasihan dengan putrinya yang selalu bernasib sial itu. Mona lalu keluar dan melihat boneka yang sudah ada di depan putrinya itu. Dia lalu bergegas berada di depan putrinya dan bertanya, "Maaf, siapa ya?" Kuni ingin sekali menjawab, tapi saat Mona melihat mobil di depan rumahnya, dia lalu bertanya kembali, "Kamu Kuni atau Kinan?" Kuni lalu menengok sambil tersenyum pada Mona. "Hai Maun?" Sapa Kuni. "Kuni, kamu?" Ucap Mona yang terkejut jika Kuni sendiri yang datang ke rumahnya. "Aku kesini ngembalikin mobil kamu." Ucap Kuni. "Mobil?" Celetuk ibu Mona yang tidak tahu apa-apa. Sejujurnya semenjak punya mobil baru, Mona selalu memarkirnya di parkiran umum di pinggir jalan. Jadi ibu Mona tidak tahu jika Mona telah punya mobil sendiri. Sedangkan Mona memiliki alasan tersendiri kenapa dia menyembunyikan mobil barunya itu. Jika uang 2 miliar saja sudah membuat suaminya curiga, lantas apa yang dipikirkan oleh Aris jika Mona juga mempunyai mobil berkelas? "Ayo masuk Kun," ucap Mona. "Sebentar." Lalu mendekat pada Najwa. "Apa kamu mau boneka ini?" Tanya Kuni dengan wajah tampannya. Najwa hanya mengangguk dan menjulurkan kedua tangannya ke depan untuk menerima boneka tersebut. "Om masih punya banyak, ayo ikut Om." Tanya Kuni. Najwa lalu menggeleng dan menangis dengan keras. Sementara Kuni yang berjalan tadi langsung terhenti saat mendengar tangisan Najwa. Om tidak mengajak pergi, tapi Om mengajak kamu ke mobil untuk melihat hadiah lainnya." Ucap Kuni lagi mencoba menenangkan Najwa. Setelah dirasa bujukannya tidak mempan, Kuni lalu melirik Mona. Sedangkan Mona hanya tersenyum saat melihat Kuni yang tak pandai membujuk itu. "Najwa, Om Kuni hanya ingin memberi Najwa hadiah. Jadi Najwa jangan nangis lagi ya, ada ibu dan nenek di sini. Jadi Najwa jangan takut." Bujuk Mona seketika Najwa berhenti menangis. Kuni tetap berjalan ke mobil dan mengeluarkan kresek besar penuh boneka, kresek tanggung penuh baju dan 2 buah kresek besar yang berisi camilan. Melihat semua hadiah yang dibawa Kuni, membuat ibu Mona merasa curiga dan penasaran, siapa laki-laki di depannya ini. Dia pun lalu menyenggol Mona sambil berkata, "Siapa dia, Mon?" Bab 130, apa anakku baik-baik saja? "Siapa dia, Mon?" Tanya ibunya. "Dia bisa dibilang bos aku, Bu. Dia yang ngasih uang 2 miliar ke aku." Ucap Mona. "Oh, dia orangnya. Jangan-jangan dia naksir ke kamu, Mon?" Tanya ibunya lagi. "Dia itu cuma bos aku, Bu. Lagian dia juga udah punya istri kedua." Ucap Mona yang memupuskan harapan sang ibu. Ibu Mona hanya diam saja, diam-diam menyayangkan anaknya yang gagal dapat suami tajir. "Hei Mon, bantuinlah. Kok malah bengong?" Teriak Kuni yang mendapati Mona hanya diam saja di samping ibunya. "Loh Kun, ini semua turun di sini." Ucap Mona yang tak percaya. Kuni hanya mengacungkan jempolnya sambil mengangkat beberapa kresek. Dari segi berat, Kuni tidak keberatan, tapi dari segi volume barang yang besar yang membuat Kuni kesulitan untuk membawa semuanya. "Ayo Najwa, bilang terima kasih ke Om Kuni."
Ucap Mona. Terima kasih Om, ucap Najwa sambil tersenyum bahagia. Karena baru kali ini dia mendapat hadiah dari orang lain. Biasanya, jika dia menginginkan sesuatu, dia akan mendapatkannya di akhir bulan pas orang tuanya gajian. Itu pun kadang barangnya tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga setiap beli mainan, kalau nggak kehabisan, pasti Mona selalu membeli barang yang murah dan mudah rusak. Setelah masuk, Kuni lalu menyuruh Mona untuk membongkar semuanya. Sedangkan Kuni hanya duduk karena capek. Kun, bukannya ini kebanyakan? Ucap Mona yang merasa jika perlakuan Kuni padanya ini sudah berlebihan. Tidak juga, ini juga baru pertama kalinya aku ke sini. Jadi gak enaklah jika ke sini gak membawa apa-apa. Ucap Kuni sambil menyeduh teh yang disajikan Ibu Mona. Tapi ini kebanyakan, Kun, keluh Mona. Hei, Najwa, apa hadiah Om terlalu banyak? Tanya Kuni. Najwa hanya mengangguk sambil berkata, banyak banget Om, sampai-sampai tidak muat jika ditaruh di rumah Najwa. Ucapnya polos. Memang rumah Mona sedikit kecil dan juga tidak bertingkat. Namanya di pinggiran, pasti jarang memiliki rumah megah. Belum lagi kondisi Mona yang pas-pasan dan putrinya yang memiliki penyakit langka, sehingga membuatnya bekerja siang dan malam untuk mencukupi semua kebutuhannya dan juga untuk pengobatan putri semata wayangnya. Ya, jika Najwa merasa rumahnya kekecilan, kan bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Ucap Kuni seolah-olah membeli rumah sama halnya dengan membeli camilan. Kata ibu, jika Najwa sudah sembuh, kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Ucap Najwa polos. Emangnya Najwa sakit ya, dan kapan sembuhnya? Ucap Kuni yang pura-pura bertanya. Najwa gak tahu sakit apa, tapi kata ibu Najwa akan segera sembuh. Ucap Najwa lagi. Setelah mendengar perkataan Najwa, Kuni lalu berpaling melihat Mona yang telah menggenang air mata di kelopak matanya. Bahkan bisa jatuh kapan saja. Kamu jangan khawatir, Om janji akan nyembuhin Najwa agar Najwa bisa pulih dan bisa bermain lagi. Ucap Kuni. Mendengar ucapan Kuni, Mona hanya tersenyum karena Mona yakin jika Kuni adalah seorang pembohong yang cerdik di dunia ini. Tanpa Mona sadari bahwa perkataan Kuni akan sekali lagi membawa kebahagiaan dan juga kedamaian di keluarga kecilnya. Setelah beberapa saat, Kuni akhirnya berkata tujuan sebenarnya dia datang ke sini. Selain mengantar mobil, Kuni juga menyinggung soal pengobatan yang bisa menyembuhkan Najwa. Awalnya Mona tidak percaya. Tapi Kuni meminta satu kesempatan untuk membuktikannya. Mona hanya diam saja, sementara ibu Mona merasa cemas dengan cucunya dan tak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan olehnya. Kalian jangan khawatir, aku pasti menyembuhkan Najwa. Ucap Kuni lalu berjalan ke arah Najwa sambil memegang bagian atas dan leher Najwa sehingga Najwa tiba-tiba tertidur tanpa menguap sekalipun. Kun anakku? Tanya Mona yang takut saat mengetahui Najwa tiba-tiba tertidur di kursi rodanya. Dia hanya sedang tertidur Mon, sebentar aku baringkan ke sofa dulu. Ucap Kuni lalu membaringkan Najwa dan mengambil kotak jarum perak yang ada di sakunya. Selama ini, Kuni selalu membawa jarum peraknya kemanapun dia pergi. Sehingga jika terjadi hal yang darurat pun Kuni masih bisa tetap tenang. Apalagi sekarang dia memang berencana ingin menyembuhkan Najwa, jadi sebelum berangkat dia mengecek kembali semua peralatannya, termasuk kain kasa, alkohol murni dan juga jarum peraknya. Oh ya Mon, tolong ambilkan alkohol dan kain kasa yang ada di dashboard mobilmu. Ucap Kuni. Mona lalu mengangguk dan berjalan keluar. Setelah itu kembali lagi ke dalam rumah sambil berkata pada Kuni. Buat apa ini Kun? Ini untuk mensterilkan jarum sebelum dan setelah digunakan? Ucap Kuni santai. Sementara ibu Mona yang alergi jarum, memilih masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Kuni lalu mempersiapkan semuanya. Tak lupa dia juga mempelajari semua instruktur dengan mata diwanya. Sebenarnya pengobatan yang Kuni lakukan tak beda jauh dengan apa yang ia lakukan pada Loa. Tapi yang membedakan di sini, orang tua Loa percaya pada Kuni,
sementara Mona merasa khawatir dan cemas akan kondisi Najwa yang tiba-tiba tertidur. Mona, coba kamu buka semua baju Najwa, pinta Kuni. Mona lalu mengangkat Najwa dan membuka semua bajunya lalu dibaringkan kembali. Kali ini Kuni membalik tubuh Najwa dengan kondisi tengkurap. Lalu Kuni mempelajari pola struktur titik akupuntur yang dibutuhkan oleh tubuh Najwa dan sret. Hanya dalam 4 detik saja, sudah ada sekitar 14 jarum akupuntur yang telah menancap di punggung Najwa. Dan menyisakan 1 jarum terakhir yang masih didelay oleh Kuni. Seperti biasa, Kuni selalu melihat aliran arah energinya sebelum menusukkan jarum yang terakhir. Dirasa alirannya sudah sesuai, lalu Kuni menancapkan 1 jarum terakhirnya dan mendetingkan semua jarumnya. Sesaat setelahnya tubuh Najwa mengejang sebentar lalu di setiap jarumnya keluar darah hitam dan putih secara bersamaan. Setelah itu, Kuni mencabut semua jarumnya lalu mensterilkan lagi. Setelah itu dia menaruh semua jarumnya di kotak dan mengantonginya lagi. Bersihkan punggung Najwa dan pakaikan kembali pakaiannya, tunggu dia sadar lalu dia akan bisa bermain lagi bersama teman-temannya. Ucap Kuni yang duduk sambil menyeduh tehnya. Apa anakku baik-baik saja, Kun? Tanya Mona yang berharap anaknya baik-baik saja. Tentu saja Mona, percaya padaku. Ucap Kuni meyakinkan. Bab 131, percayalah padaku. Apa kamu yakin anakku baik-baik saja, Kun? Tanya Mona yang masih tak percaya. Percayalah padaku, Mona, kali ini saja. Ucap Kuni. Memangnya apa yang kamu lakukan, Kun, sehingga Najwa tiba-tiba tertidur? Tanya Mona penasaran. Aku bisa memaksa orang lain untuk tertidur. Contohnya seperti kamu yang semalam bahkan tidak tidur. Apa kamu mau seperti Najwa? Goda Kuni. Nggak perlu, aku baik-baik saja sekarang. Ucap Mona yang menolak secara kasar. Baiklah Mona, apa kamu tidak memberiku imbalan seperti yang terakhir kali? Apalagi yang ini malah lebih besar dari kejadian terakhir? Ucap Kuni yang menggoda Mona. Dasar laki-laki mesum, udah punya istri 2 masih aja minta ke yang lain. Ucap Mona sinis. Kenapa kamu marah, Maun? Apa kamu cemburu? Tanya Kuni. Ngapain cemburu? Ucap Mona yang memalingkan wajahnya seolah-olah tak bisa menahan tatapan Kuni. Sudahlah Maun, kalau kamu ngajak aku ke hotel, mungkin sekarang aku nggak akan nolak. Ucap Kuni lagi yang menggoda Mona lebih kasar lagi. Sebetulnya, apa yang dikatakan Kuni pada Mona barusan adalah kata yang pernah diucapkan oleh Mona pada Kuni saat Kuni membeli 2 mobil untuk mertuanya dan juga Kinan. Kuni masih mengingat kata Mona itu bukan semata-mata ingin memanfaatkan Mona, tapi Kuni tak ingin Mona menjual tubuhnya demi uang. Dan perkataan Kuni barusan juga mengingatkan betapa rendahnya orang jual diri. Meskipun tidak ada yang mau jual diri. Tapi keadaan dan kondisi di sekitarlah yang memaksa mereka untuk menjual diri mereka. Apa kamu serius, Kun? Memintaku melayanimu? Tanya Mona yang mungkin tidak bisa menolak ajakan Kuni. Mona, kamu itu aneh. Sudahlah jangan bahas lagi. Ucap Kuni yang tak ingin terus-terusan menggoda Mona. Oh ya Maun, kamu tahu rumahnya galau? Imbuh Kuni yang mencari pembahasan lain. Di samping itu Kuni juga baru teringat jika dia sudah berjanji mau ke rumah Gempi. Galau? Gempi maksudmu, Kun? Tanya Mona. Iya betul. Gempi? Sahut Kuni. Rumahnya ada di belakang rumah, tapi jalannya harus muter dulu 3 rumah baru belok. Ucap Mona. Baiklah kalau gitu. Aku ke sana dulu ya. Ucap Kuni. Kamu nggak kabur kan, Kun? Tanya Mona yang masih cemas dengan kondisi Najwa yang belum bangun. Mona, jika bukan karena aku udah beristri, aku akan perkosa kamu. Ucap Kuni lalu keluar. Mona hanya tersenyum atas ucapan Kuni lalu berteriak pada Kuni. Rumah Gempi warna putih biru, Kun? Kuni hanya melambai tanda dia mendengar ucapan Mona.
Kuni lalu menuju mobilnya Mona dan mengambil sisa kresek besar dan beberapa tas yang dia kemas dengan rapi sehingga dia bisa membawanya sekali jalan. Dia lalu menyusuri jalan dan melihat rumah warna putih biru. Dan melihat sepeda motor Sugeng yang terparkir di depan rumahnya. "Lau? Galau?" teriak Kuni. Gempi lalu keluar dan terkejut saat Kuni membawa banyak sekali camilan yang terlihat transparan itu. "Kun, ayo masuk, jangan diam saja!" teriak Sugeng dari dalam rumah. Sementara Gempi yang senang hanya diam dan lupa menyuruh Kuni masuk. "Dasar galau!" cibir Kuni. "Lama amat, Kun. Gue nunggunya sampai kering nih." Ucap Sugeng yang memang gak pernah sungkan Kuni. "Nih, buat nyegarin otak lu." teriak Kuni sambil melemparkan minuman bersoda pada Sugeng. "Wih, mantap, Kun. Segar." Ucap Sugeng yang langsung minum setelah menangkap minumannya. "Kun, ini semua?" tanya Gempi pada camilan dan makanan yang dibawa Kuni. "Ini semua buat kalian, buruan habisin." Ucap Kuni santai. Gempi langsung meraih kresek dan tas yang ada di dekatnya, setelah itu dia langsung lari ke kamarnya. Melihat tingkah Gempi, Kuni jadi kasihan temannya itu. Sementara Sugeng teriak-teriak karena semua makanannya diembat sama Gempi. "Woi Kudanil, buka pintunya!" teriak Sugeng. Sementara Kuni hanya tersenyum melihat tingkah kedua sahabatnya itu. Tak berapa lama, Gempi keluar dari kamarnya sambil membawa beberapa makanan. "Nih buat lu belalang cungkring," ucap Gempi yang membalas olokan Sugeng. "Dasar mamalia, giliran ada makanan diembat sendirian," keluh Sugeng. "Kalian ini kayak anak kecil aja, Jeng," ucap Kuni. "Emangnya lo udah gede, Kun?" tanya Sugeng sekenanya. Kun, katanya lo udah nikah?" tanya Sugeng penasaran. "Iya. Tahu dari mana lu?" tanya Kuni. "Dari Kudanil yang ada di kamar sekarang ini," ucap Sugeng yang keras sehingga Gempi keluar kamar sambil nampol Sugeng. "Pluk!" "Aduh, aku digampar gerilebetin, Akun, tolong!" goda Sugeng yang lari dari jangkauan Gempi. "Awas lu, Kreng, gua pahit lu!" ancam Gempi. "Kalian ini, gak di pinggir jalan gak di rumah, kerjaannya berantem mulu. Awas berjodoh loh," goda Kuni pada mereka berdua. "Idi najis," ucap Gempi. Kudanil, gua yang najis. Gua bentar lagi juga mau nikah," ucap Sugeng pamer pada Gempi. "Nikah siapa, Jeng?" tanya Kuni. "Bidadari, Kun, tetangga rumah," ucap Sugeng bangga. "Yang dulu lu kenalin ke aku itu ya?" tanya Kuni yang masih saja penasaran. "Bukaan, yang dulu gue kenalin itu udah meninggal 2 minggu yang lalu. Kalau yang ini kalian gak mungkin kenal, soalnya dia dari kota Blue yang pindah ke sini," terang Sugeng. "Emang meninggal kenapa, Jeng?" tanya Kuni. "Kecelakaan, Kun. Kasihan ya, cantik-cantik, nasibnya tragis. Katanya sih gara-gara dibonceng terus jatuh," ucap Sugeng yang menyayangkan nasib wanita tersebut. "Makanya, Jeng, lu kalau bawa motor biasa aja, jangan suka ngebut-ngebut," ucap Kuni yang mengingat temannya itu seperti Rosi saat melajukan sepeda motornya. "Akhir-akhir ini mah, gue suka slow, Kun. Udah gak kayak dulu lagi. Apalagi bonusan sekarang udah gak ada. BBM juga udah naik lagi. Kita cuma dapat ampasnya. Hehehe," celetuk Sugeng yang sedikit frustasi dengan kerjaannya sebagai ojol. "Betul itu, Kun. Gue aja seharinya cuma dapat 50.000. Belum kepotong bensin dan juga makan. Apalagi jika kena musibah kayak semalam, bisa kurus aku, Kun, karena kurang makan," ucap Gempi yang menempali ucapan Sugeng sekaligus mendramatisir keadaan. Kuni hanya tersenyum melihat tingkah mereka.
Awalnya mereka seperti bermusuhan, tapi sekarang malah jadi teman. Tapi apa yang diceritakan Sugeng itu ada betulnya juga. Ya bersabar sajalah. Namanya juga hidup, pasti ada cobaannya. Ucap Kuni. Gempi dan Sugeng hanya bisa mengangguk tanda setuju.